Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran 1. Dengan tujuan pembelajaran mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda, mengenal konversi waktu, serta mengidentifikasi teknik melipat kain dengan tepat. Sebelum belajar, jangan lupa untuk membiasakan diri berdoa terlebih dahulu. Mari kita mulai pembelajarannya. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Mari baca wacana berikut ini. Bertani garam. Garam dihasilkan dari laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah cationium dan dikirim ke daerah-daerah. Kamu telah membaca wacana tersebut. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Bahan dasar pembuat garam adalah A. Pasir, B. Air laut, C. Air biasa. Ya, tepat sekali, air laut. 2. Contoh daerah penghasil garam di Indonesia adalah A. Pulau Kalimantan, B. Pulau Bali, C. Pulau Sulawesi. Ya, tepat sekali, Pulau Sulawesi. 3. Proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah A. Menguap, B. Membeku, C. Mencair. Benar sekali, A. Menguap. 4. Pernyataan yang benar adalah ya, benar sekali, A. Air menguap karena terkena sinar matahari. 5. Waktu yang diperlukan untuk memanen garam adalah A. 210 hari, B. 210 minggu, C. 210 bulan. Ya, tepat sekali, 210 hari. Perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan garam. Bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam. Buatlah bentuk cerita bergambar. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Satuan jam dapat diubah menjadi menit. Diskusikan bersama temanmu. Isikan hasilnya pada titik-titik berikut. 1 jam sama dengan 60 menit. Perhatikan cara penyelesaiannya di bawah ini. 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit, sama dengan 120 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak adalah 120 menit. Untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? 90 menit sama dengan 60 menit ditambah 30 menit. 60 menit sama dengan 1 jam ditambah 30 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam 30 menit. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? 1 jam 20 menit sama dengan 1 jam sama dengan 60 menit ditambah 20 menit. 60 menit ditambah 20 menit sama dengan 80 menit.
Isilah satuan waktu berikut ini. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit. 3 jam sama dengan 3 kali 60 menit sama dengan 180 menit. 4 jam sama dengan 240 menit. 5 jam sama dengan 300 menit. A. Ubahlah satuan jam menjadi menit. 1 jam 45 menit sama dengan 60 menit ditambah 45 menit sama dengan 105 menit. 2 jam 50 menit. 2 jam sama dengan 120 menit ditambah 50 menit sama dengan 170 menit. 3 jam 5 menit. 3 jam sama dengan 180 menit ditambah 5 menit sama dengan 185 menit. 6 jam 16 menit sama dengan 6 jam sama dengan 360 menit ditambah 16 menit sama dengan 376 menit. 7 jam 60 menit sama dengan 7 jam sama dengan 420 menit ditambah 60 menit sama dengan 480 menit. Ubahlah satuan menit menjadi jam. 60 menit sama dengan 1 jam. 120 menit sama dengan 2 jam. 180 menit sama dengan 3 jam. 300 menit sama dengan 5 jam. Ubahlah satuan menit menjadi jam. 70 menit yaitu 60 menit ditambah 10 menit. 60 menit adalah 1 jam. Jadi 70 menit sama dengan 1 jam 10 menit. 160 menit adalah 120 menit dan 40 menit. 120 menit sama dengan 2 jam. Jadi 160 menit sama dengan 2 jam 40 menit. 330 menit ialah 300 menit dan 30 menit. 300 menit sama dengan 5 jam. 330 menit sama dengan 5 jam 30 menit. 420 menit sama dengan 420 dibagi 60 yaitu 7. 420 menit adalah 7 jam. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah. Ya benar, penguapan. Sama seperti proses pembuatan garam, baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Perhatikan cara melipat kaos berikut ini. Ikutilah langkah-langkahnya. Kamu telah berhasil melipat kaos. Berlatihlah melipat jenis pakaian yang berbeda. Tantangan. Cara melipat kaos dapat bermacam-macam. Berikut ini langkah-langkah melipat kaos dengan cara tepat. Perhatikan dan cobalah langkah-langkahnya. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Terima kasih karena telah mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini dengan sangat baik. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.